bareng sama Ari Beli, komik Jaktim orang Kalisari. Gila. Ri, makasih udah mau mampir nih main di sini nih. Emang sebenarnya pengen buat kesini, pengen buat ngobrol sama Ayah sebenarnya. Nah, sebenarnya gua juga udah lama juga ngeliatin ngeliatin lu gitu maksudnya. Ini orang tua juga termasuk kayak abang-abangan lu jatuhnya kalau umur mah di Jaktim abang-abangan lah ya. Lumayan lah. Barengannya siapa sih kalau di Jaktim lu? Yang seumuran? Enggak, di stand up. Aan. Sebenarnya saya itu masuk Jaktim tuh 2020 ya. 2020? Nah, 2016 tuh pernah gabung sama komunitas di luar stand up Indo. Nah, komunitas itu bubar 2018, saya nggak stand up lagi sampai ketemu 2020 baru mau stand up lagi. Dari situ saya baru mulai serius tuh. Di 2020? Iya. Pantesan. Sampai sekarang tuh saya nggak open mic di Jaktim. Nggak pernah bolos. Makanya secara ini gue pernah ngeliat lu beberapa kali. Emang jam terbang kali ya karena udah sering open mic kali ya. Rapi gitu, bagus, kayak udah biasa naik panggung gitu. Emang tukang son. Iya. Lucu terus. Namanya juga proses belajar ya. Iya. Tapi gue suka sih gaya lu gitu, maksudnya nggak ego yang naro, weh gue udah tua nih gitu, enggak. Lu ngebaur sama anak-anak yang di bawah lu, ngebaur gitu. Karena gue tuh termasuk orang yang nggak mau kelihatan tua. Maksudnya tuh nggak mau kelihatan, aduh kayak bapak-bapak nih, nggak mau bersikap kayak bapak-bapak gitu. Dan lu kayak udah siap mental juga yang mau dicengin, mau diapa-apain sama anak-anak lu, santai, slow, karena gitu. emang dari kecil tuh udah dihinain. Enggak, maksud gua ternyata yang kayak gitu kita harus damai dulu, Ri. Nah kayak lu, gue liat kok enak banget gitu sama anak-anak tuh yang lu diapa-apain cuek, santai, dan lu juga ngebawa sama anak-anak yang nggak ada masalah gitu. Cuman terkadang tuh yang bikin saya iri sama yang lebih muda, saya tuh nggak punya waktu kayak sebanyak mereka ya. Kayak mereka tuh, ayo kita nongkrong kesini yuk gitu. Kan saya nggak bisa. Gue tuh nggak bisa. Aduh gue harus nyari duit lagi gitu. Itu yang bikin iri kadang. Tapi istri lu termasuk yang rewel atau santai? Enggak. Jadi emang istri tuh ngizinin stand up. Karena kayaknya istri gue tuh sadar emang gue tuh nggak punya skill gitu. Lu mau apa ya udahlah lu jalanin gitu, yang penting lu serius gitu. Iya sih, tapi maksud gue yang gue lihat lu juga lu nggak setolol yang lu rasain gitu. Karena kalau ngobrol juga wawasan lu lumayan luas. Termasuk ngedukung lah ya istri ya? Istri termasuk ngedukung. Nggak pernah marah gitu, lu pulang pagi pulang malam gitu? Nggak pernah marah, cuman dia tuh terkadang suka ini kalau kita terlalu, saat seminggu nih saya open mic, dia suka yang mana nih, lu jangan gitu dulu dong, gue nggak ada duit gitu. Kadang kita harus bisa bagi waktunya juga. Istri kerja nggak? Istri kerja. Istri kerja di kantor, jadi numpang hidup. Iya. Wah mau banget istri lu ya? Makanya saya juga kadang bingung gitu, kok dia mau ya. Wah susah tuh nyari istri kayak gitu tuh. Mau dibohongin sama lu gitu. Aduh. Wah yang belum tahu, pokoknya nggak boleh kita menilai orang tuh dari fisik. Ya. Nah, istrinya wah glowing, gila, nggak nyangka. Istri saya tuh ini ya, jadi waktu dia umur, saya tuh tukang ojeknya dia waktu dia sekolah. Ya benar kan, udah distempel itu. Jadi saya tukang ojeknya dia, dari yang awal dia masih kelas 1 SMA tuh saya ojekin, dari yang bayar goceng sampai gratis. Wah modus lu hebat amat. Dia tuh kalau ngojek bayar goceng emaknya gitu, sampai nah. Tadi sampai mana? Ini, jadi bini tuh dulu masih sekolah, saya tukang ojeknya. Saya tuh mangkalnya di depan rumahnya dia. Langganan antar jemput? Langganan antar jemput. Sampai akhirnya ya saya pacarin. Gila. Enggak, ini anak sekolah kok mau gitu sama tukang ojek. Kayak di sekolah nggak ada cowok lagi ya? Ya, gak tahu lah. Mungkin dia ngeliat saya tuh sosoknya kebapaan. Berarti jarak ini jauh dong, Rik? Jauh. Berapa tahun? 8 tahun lah. Iya makanya kayak tadi kayak ngejomplang, serius. Ini gue nggak berlebihan, beneran. Istri
cakep, kayak memang nggak cocok sama dia Dan secara. istri saya keturunan Cina. Bapaknya asli Cina. Oh, WNA bapaknya. asli. Iya. Ibunya? Ibunya orang Betawi. Serius? Wah, lu kalau ini yang nonton nih, kalau lu tahu Ari komik Jaktim, tahu istrinya, kayak nggak ikhlas itu jadi istrinya Ari tau, serius. Gue ajak kaget tadi ngeliat, tapi ya sih ya emang udah jodoh ya, Iya, kita nggak tahu lah. Dan itu butuh berapa lama tuh, Rick? Proses apanya? Pendekatannya. Pendekatan sama dia? Saya tuh nggak pernah nembak ya. Hah? Nggak pernah nembak. Jadi kayak emang udah sekolah dijemput, sekolah diantar, terus yuk jalan yuk ke kota Cina, jalan lama. Ya udah jalan berdua aja terus sampai nikah. Tanpa status pokoknya udah jalan aja gitu. Jalan aja gitu sampai akhirnya ya udah kita nggak sekarang pacaran aja gitu. Ujungnya nikah gitu. Mau? Orang tuanya yang nggak mau waktu itu. Nggak setuju? Nggak setuju. Karena tahu profesi lu? Karena tahu, ya nggak tahu alasannya, mungkin karena saya tua, atau profesi juga, mungkin tukang ojek kan. Cuman ujung-ujungnya ya gimana, ya udah suka sama suka kan. Ya di sini kesempatan juga sih, bisa nunjukin bentar tuh. Wah ceritanya ini juga ya. Ya banyak yang kali-kaliku. Itu udah lu bikin materi belum? Belum. Wah bagus tuh, Ri. Bingung mulainya ya. Nariknya? Iya, bingung narik karena kejadian panjang kan. Nah, kecuali kalau kita kayak punya saus sejam mungkin masih bisa nih. Kalau buat bikin 5 menit kayaknya susah. Iya, maksudnya dicicil itu cak. Wah, itu premis banget itu. Istri lu nggak taunya pelanggan ojek lu, wah udah kayak FTV tuh. Makanya saya kalau nonton FTV berasa relate ya. Relate lah itu mah. Wah, nggak tahu lu dan saya tuh sama dia yang frekuensi sama dia. Nyambung. Istri juga nyambung ya ngobrol. Istri tuh lebih pemalu. Kalau tadi gua ngeliat anak lu kayaknya istri lu rajin deh, apik. Soalnya ngurus anak kayaknya pinter tuh. Yang ngurus anak saya ya. Oh berarti istri lu nggak pinter berarti? Kan istri saya kerja. Lah itu anak lu rapi gitu. Iya, saya yang ngurus. Jadi sebelum saya ngojek tuh saya urus anak dulu. Berarti lu lebih tahu diri lah ya. Iya, karena penghasilan lebih besar istri ya. Iya. Bagus kerja sama yang bagus lah namanya. Ya alhamdulillah lah, kita nggak ada yang tahu kan jodoh mah. Iya benar-benar. Dan saya tuh banyak janjinya sama dia. Makanya yang bikin saya pengen fokus di stand up karena saya banyak janjinya sama dia. Janji apa tuh? Ya doainnya, lu tenang aja ntar kita hidup nyaman gitu. Maksudnya kok dia mau yang makan janji-janji palsu gitu, maksudnya udah sulit loh itu ngejarnya. Nah di sini maksud gua lu juga harus serius nih. Iya. Ya kalau mundur saya mau maju terus sih. Emang kayaknya untuk orang di usia saya tuh saya udah saya ngerasa ya. Gue tuh ngerasa udah di jalur track yang tepat gitu. Lu ada 40? Enggak. Berapa sih? 35. Oh, 35. Lagi kenceng-kenceng itu otak, maksudnya yang masih produktif lah. Mikir juga kayak dikasih masalah ini masih kuat gitu. Dan stand up tuh buat gue tuh ngerasa stand up tuh kayak ini tuh hidup dari 35 tahun perjalanan hidup gue ya. Gue ngerasa ini tuh yang paling berkesan selama gabung stand up. Apa yang paling berkesan menurut lu? Karena gue tuh sering dapat apa yang nggak bisa gue dapet selama di stand up. Gue seumur-umur nggak pernah ke Bandung, gue ke Bandung dari stand up. Gue ke Jogja dari stand up itu, bersyukuran tuh gitu ya. Tuh, udah beberapa teman-teman komik yang ngobrol di sini tuh rata-rata dari stand up banyak manfaat yang didapat dari stand up. Jadi yang nggak pernah ke Bandung masuk ke Bandung gara-gara stand up. Padahal kan bisa aja ya. Iya, karena kan kita nggak ada tujuan kan mau ke Bandung kan. Iya betul. Mau jalan-jalan nggak punya duit. Ke rumah saudara nggak ada saudara. Iya, nggak punya tujuan mau ke Bandung. Nah kebetulan ada tujuan buat ke Bandung ya ke Bandung. Gitu. Berarti lu ada di stand up lebih banyak manfaatnya dong ya? Iya, gue ngerasa lebih banyak manfaatnya. Buat ke diri kita sendiri gitu ya? Gitu. Terus gue tuh sekarang lebih kayak lebih kenal diri sendiri gitu. Lebih kenal diri sendiri, nggak kayak dulu kan kayak nggak tidur gitu, nggak tahu mau bangun jam berapa, yang penting bangunnya ngojek gitu. Sekarang nggak, sekarang tuh kayak sebelum tidur nulis dulu setengah jam gitu. Kayak ini ya, kayak punya tanggung jawab ya? Iya, nulis dulu setengah jam gitu. Padahal nggak disuruh juga ya? Nggak ada yang nyuruh. Cuman kayak pengen, aku harus berubah nih. Gitu. Berarti secara otomatis stand up udah ngajarin kita disiplin ya? Iya, udah ngajarin disiplin.
Dan ini stand up tuh lumayan ngajarin kita untuk melawan rasa malas ya. Contohnya Tuh kayak misalkan kita pulang sore nih ngojek nih. Udah tidur. Kebangun jam 7. Aduh. Udah malas kan biasanya kalau orang bangun tidur di jam 7 tuh udah malas ngapa-ngapain kan. Iya. Aduh, malas banget. Ayo semangat lah stand up gitu. Akhirnya jalan open mic. Itu lumayan ngelawan rasa males. Iya. Dan akhirnya sekarang semenjak gabung stand up saya udah mulai sadar kayaknya gua harus beres-beres rumah sih. Semangat istri kerja. Gitu. Jadi sekarang tuh gua udah yang mulai rajin juga di rumah semenjak gabung stand up ya. Dulu tuh waktu awal-awal nikah tuh nggak mau yang ngepel juga nggak mau. Males lah gitu ya. Males. Padahal gue yang nggak punya penghasilan. Karena mungkin lu ngumpul sama orang-orang yang lebih banyak positifnya ketimbang negatifnya kan. Iya. Jadi di situ lu ada pembanding gitu. Mungkin itu kali ya. Iya, mungkin. Makanya gue ngerasa kayak semenjak gabung Jaktim 2020 tuh gue ngerasa di guanya tuh perubahan banyak banget. Kebentuk jadi lu ya di situ ya. Emang harus lebih serius gitu. Iya, apalagi tadi lu bilang sendiri, lu nggak punya skill kan gitu. Iya, gue nggak punya skill. Lah mau ngapain lagi selain pasang badan di sini kan gitu. Maksudnya lu belajar aja totalitas gitu. Walaupun nantinya gue juga nggak tahu kan jadi apa, kita paling nggak apapun yang kita kerjain pasti ada hasil lah kan gitu. Nah, gue tuh termasuk nyiapin beberapa tangga ya. Jadi gue tuh stand up pertama yang mau gue kejar tuh gue mau kayak siapa dulu sih gitu. Oh. Setelah sampai ke situ gue baru mikir aku mau ngejar ini gitu. Misalkan sekarang tuh gue lagi kepengen tuh sepikri skoy gitu. Maksudnya gitu. Kalau udah sampai di titik kayak dia, gue mau kayak siapa lagi gitu. Jadi gue tuh nggak mau yang ngejar tinggi banget ke atas, gue mau yang step gitu. Nggak apa-apa, lu ngejar yang tinggi banget, minimal yang di sini lu udah ngantongin gitu loh. Jadi lu mau beli motor, lu nabungnya mobil. Oh iya. Ya motor mau udah lu kantongin kan? Iya. Kayak gitu. Kalau punya target jangan tanggung-tanggung. Targetnya di sini. Yang di tengah lu udah ngantongin, udah aman. Gue juga sekarang tuh lagi mulai nargetin beberapa target gitu. Kayak sekarang target pertama gue tuh gue pengen punya materi 60 menit solid. Target pertama. Ya itu tuh impian semua komik selalu yang gue 5 menit solid, 10 menit solid. Kan kalau sekarang yang solid tuh saya bisa bilang dari materi saya paling 10 menit. Nah, sekarang udah mulai belajar bikin materi show atau materi yang 60 menit deh gitu. Ya. Oh iya. Cuman kalau materi 60 menit kadang tuh saya mikir buat apa ya gitu. Makanya gitu kayak kemarin kan gue tanya tuh sama si Abi anak Jakpus, lu ada punya target nggak mau bikin show? Nah, di situ di waktu lu punya target, lu akan nabung, nyicil. Oh iya. Oh ini lucu nih, tabung. Nanti kalau udah banyak, tinggal jahit. Jadilah storytelling tuh, jadi satu rangkaian. Cuman kalau mau bikin langsung 60 menit gitu kadang suka ngerasa, aduh buat apa ya? Karena gini, saya tuh lagi di posisi latihan untuk lomba, bukan latihan untuk punya apa gitu. Oh, tapi kalau gua ngeliat umur lu dari 2 tahun di stand up, kayaknya udah harus punya sesuatu dah. Iya. Kayak misalnya, oh iya, gua harus punya Sony atau gua harus punya materi sekian menit gitu loh. Iya. Kalau menurut gua ya udah dengan 2 tahun. Lu dengan 2 tahun aja gua lihat udah mateng kok. Menurut gua, penilaian gua ya. Karena kan kemarin lu sempat ikut lomba di Jaktim kan? Iya. Lomba di Jaktim, lomba di Pepan. Iya. Lomba di Pepan dan itu juara juga, juara 1. Dan ini pembuka tawa, komik pertama. Iya, maksud gua lu termasuk yang kuat juga di situ. Maksudnya lu, si Jidan sama Cimol ya. Febri sama si Virsal. Nah, sebenarnya yang dikirim tuh udah kuat-kuat itu. Ya. Cuma keunikannya stand up di situ lah. Iya, memang. Malam itu panggung punya siapa nih? Itu ya. Kadang yang bikin kita tuh gimana ya? Kadang. Jadi kemarin tuh ada audisi opener di Jaktim. Opener apa? Opener buat grand final. Oh. Dari sekian banyak komik yang lolos Alia, komik baru. Di malam itu nggak tahu kenapa nih orang lucu banget. Jadi itulah stand up gitu. Kita tuh emang nggak, maksudnya kita tuh nggak bisa, kita ngerasa kuat terus. Iya. Makanya mental tuh harus benar-benar dijaga. Kayak misalnya kita mau ikut lomba nih, wah si ini ikut, oh, dia biasa ikut kompetisi, dia juara. Nggak usah lu pikirin. Iya. Mungkin pada waktu itu iya, dia lagi mood, itu panggung dia. Kadang kan ada keplesetnya. Iya benar. Jadi kalau kompetisi lu ikut lomba, ikut aja, nggak usah mikirin lawan. Emang sekarang saya ngerasa kayak kendala saya tuh di ini apa?
nggak bisa ngolah informasi. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak misalnya saya ada premis, maksudnya premis ini kan kita sebelum sampai ke punchline harus banyak informasinya kan. Oh. Nah, informasi untuk sampai ke punchline itu terlalu lama. Itu kadang saya tuh lagi kendalanya tuh kayak di situ deh. Penonton udah pinter. Aduh, mau nonton sekarang tuh bahaya menonton sekarang, susah bikin menghibur penonton. Kadang yang terhibur malah komik. Nah, komik iya. tuh kalau kita gak lucu yang terhibur komik. Ya iya sih. Komik tuh paling seneng kalau ngeliat temennya menderita di panggung, ngeblank gitu. Itu paling seneng tuh. Waduh, Ri, Ya, lu udah paling enak tuh, Ri. Istri nggak rewel, ya kan? Ya tapi masalah hidup kan tetap aja ya, ada lah kan gitu ya. itu kita perlu disimbangin. Ya, tapi paling nggak ada satu kegiatan yang bikin lu nyaman, lu tenang, itu tuh nggak semua orang kadang-kadang dapet kan. Ya. Dengan lu kerjaan yang ya nggak belum membuat lu kaya, tapi paling nggak lu nyaman ada di stand up, ya mungkin nanti di situ bisa pikiran lu tenang, bisa membuat sesuatu kan gitu. Ya, amin. Ya mudah-mudahan aja, Ri, di stand up jalan lu bisa ngerubah hidup lu juga kan. Amin. Tergantung tujuan lu aja gitu. Ya. Karena ada tujuan baik kita yang kita mau kejar gitu. Ya. Karena yang dipikirin sama orang-orang kayak kita nih, ya satu, anak istri pengen nyenengin, Ya, itu tujuan pengen itu. cuma ngasih tahu biar orang itu bangga kalau nih ayahnya kayak gini gitu loh. Sama ini, gue tuh kepengen ngebayar kepercayaan dia. Sama kayak yang kemarin Abdi, Ya. si Abdi kayak gitu juga tuh. Pengen ngebayar. Jadi kayak misalkan kalau ada orang, kalau Abi kan mungkin nggak disetujuin kan. Saya juga nonton tuh kemarin. Disetujuin. Belum disetujuin. Iya, cuma nggak boleh ngelanggar. Oh gitu. iya, dia nggak boleh ngelanggar. Iya. Kalau saya tuh disetujuin, cuman saya tuh takutnya itu saya bakal mikir dulu stand up malah ini gitu, malah nggak becus nyari uang apa gimana gitu. Maksudnya saya mau ngebayar itu gitu. Ini lo hasil gua gitu. Kan berarti istri lu kan support banget itu. Tahu kelemahan lu, kekuatan Saya lu tahu. pernah ya juara lomba 5 juta. Saya kasih duitnya ke dia semua tuh. Ya Allah, semua keluarga ditraktir. Oh iya. Nah, berarti kan dia seneng. Iya, dia seneng. Dia mau berbagi kebahagiaan sama orang. Wah, keren tuh. Maksudnya jiwa-jiwa kayak gitu tuh nggak semua ya. Tadi kan lu udah bilang kan, satu frekuensi sama Satu lu. frekuensi ya. Bagus tuh walaupun beda usia kan. Iya. Wah, keren, Ri, rezeki lu emang nggak semua harus orang ganteng yang dapat istri cantik ya. Ini udah ada contohnya ya kan. Yang penting ramah. Ramah. Mau ditabokin juga sama cewek cakep, udah diem aja Diem gitu. aja. Aduh, Ri, makasih banyak, Ri. Iya, saya yang makasih. Udah mau mampir ke konten gua, walaupun nggak lama durasinya, tapi kayaknya obrolan sama Ari. Pokoknya kayak setiap bintang tamu ceritanya ada gitu. Alhamdulillah, makasih banyak. Saya juga makasih banyak ya udah diajak ke sini. Saya dari kemarin kok nggak ada yang undang-undang saya. Gitu. Iya, diundang, cuma gua kan nggak tahu nomor HP lu kan gitu. Aduh, mudah-mudahan tambah sukses lah, Ri, ya. Amin, makasih banyak ya. Jangan berhenti di tengah jalan karena perjuangan lu masih ya panjang lah. Iya. Karena ngelihat anak lu aja ganteng banget, sayang kan kalau dikasih ke orang. Iya, makanya. Terima kasih ya, ya, pokoknya tambah sukses. Iya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.